Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Elsana Putri dengan NIM 24040121140139. Saya akan mempresentasikan tugas pendahuluan radiologi kelompok 26 sampai 37. Buku yang digunakan untuk pembelajaran pendahuluan radiologi ini adalah buku yang berjudul The Essential Physics of Medical Imaging, edisi ketiga. Pembahasan pertama yaitu tentang dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Yang perlu dibahas pada bab ini adalah yang pertama ada dosis setara, yang kedua dosis organ pada prosedur sinar X, dan yang terakhir dosis efektif. Dalam industri seperti tenaga nuklir atau fasilitas proyeksi isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energik dapat menjadi sumber dosis radiasi. Berbagai jenis radiasi partikulat pada energi yang berbeda tidak menghasilkan kerusakan biologis yang sama per unit dosis yang diserap dengan foton sinar X atau sinar gamma. Efektivitas biologis relatif dari partikel bermuatan berat ini dengan foton sinar X atau gamma diwakili oleh faktor pembobotan radiasi WR. Ketika dosis D yang diserap ke jaringan diketahui, dosis setara H dapat dihitung menggunakan H sama dengan DWR, dengan H adalah dosis ekuivalennya, D dosis serap, dan WR faktor pembobotan radiasinya. Selanjutnya, karena radiosensitivitas setiap organ berbeda, perhitungan dosis organ untuk dosimetri sinar X dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhannya. Penilaian lengkap dosis organ juga memungkinkan seseorang untuk menghitung kerugian kanker atau dosis efektifnya. Berikut ini merupakan tabel faktor pembobotan organ (WT) dari tiap organ dan jaringan yang mempengaruhi profil resiko radiasi. Di sini di tabel 11.3 terdapat tissue weighting factor for various tissue and organ. Di sini ada gonads, bone marrow, colon, lung, stomach, bladder, breast, liver, esophagus, thyroid, skin, bone surface, brain, salivary gland, remainder, dan total. Di sini dengan bobot yang berbeda-beda. Organ dengan faktor pembobotan WT yang lebih besar memiliki resiko yang lebih tinggi ketika dilakukan pencitraan radiasi sinar X dengan tingkat dosis serap yang sama daripada organ lain yang faktor pembobotan radiasinya lebih kecil. Konsep dosis setara yang dibahas sebelumnya menjelaskan faktor pembobotan WR untuk berbagai jenis radiasi. Akan tetapi, E atau dosis efektifnya menggunakan faktor pembobotan organ atau jaringan dengan rumus E sama dengan DWT. E itu merupakan dosis efektifnya, kemudian D dosis serapnya, dan WT faktor pembobotan organ per jaringan. Di sini terdapat catatan peringatan dalam penggunaan dosis efektif. Penggunaan dosis efektif tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan risiko kepada pasien tertentu. Risiko radiasi spesifik organ yang tertanam dalam koefisien WT dihitung untuk pasien generik, bukan individu tertentu. Berarti untuk risiko radiasi spesifik organ yang tertanam dalam koefisien WT ini untuk pasien keseluruhan, bukan untuk pasien yang bersifat individu. Setiap pasien tertentu mungkin memiliki profil risiko yang sangat berbeda dari pasien generik. Maka dari itu, dalam pencitraan radiologi, kegunaan dosis efektif adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Selanjutnya, masih sama dengan topik yang tadi. Di sini kita akan membahas absorbed dose in radiography and fluoroscopy, kemudian CT dosimetry and organ dose, kemudian computation of radiation risk to the generic patient. Dosis yang diserap adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Cara paling sederhana untuk menghitung dosis yang diserap adalah dengan menentukan ESK atau Intrain Surface Kerma dan kualitas berkas sinar X. Beberapa tabel menyediakan konversi dari dosis permukaan masuk ISD ke dosis efektif untuk proyeksi radiografi dan contoh untuk
radiografi dada diberikan pada tabel 11.4 yang saya bacakan di bab sebelumnya. Di sini juga terdapat tabelnya. Catatan pada tabel ini merupakan contoh untuk radiografi dada di mana ED per dosis permukaan masuk diberikan untuk 3 proyeksi radiografi yang berbeda. Nilai KV dan tingkat filtrasi memungkinkan penyesuaian untuk faktor teknik sinar X yang berbeda yang digunakan dalam prosedur. Untuk berkas sinar X dengan koefisien atenuasi jaringan efektif SSD yang diketahui dan ESD yang diketahui per persamaan 11.4, dosis pada kedalaman D di bawah permukaan kulit sepanjang arah berkas sinar X. Dosis titik dapat diperkirakan sebagai berikut. Di sini sudah tertera rumusnya di persamaan 11.6. Kemudian dosis organ pada CT, dosimetri organ dalam komput tomografi umumnya dilakukan menggunakan lookup table seperti dalam radiografi, namun proses normalisasinya tidak sama. Dalam radiografi dan fluoroskopi, ISK dihitung dan digunakan dengan tabel untuk menghitung dosis organ. Dalam CT, istilah ISK, intrasurface kerma, menjadi ambigu karena rotasi sumber sinar X di sekitar pasien. Oleh karena itu, dosis dihitung berdasarkan kerma udara pada isosenter pemindai, yaitu titik pusat rotasi gantry. Kemudian geometri iradiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Pada CT helikal atau spiral, sebagian besar pemindai modern memiliki modulasi dosis yang menyesuaikan output tabung sinar X selama rotasi gantry dan saat meja bergerak di sepanjang pasien. Selanjutnya CTDI atau Compute Tomography Dose Index. Awalnya dirancang sebagai indeks bukan sebagai metode dosimetri untuk penilaian dosis pasien. Selama bertahun-tahun ada peningkatan dan modifikasi pada konsep CTDI asli yang berusaha menjadikannya metode dosimetri pasien yang lebih akurat dengan hasil yang beragam. Di sini terdapat gambar 11.7 bagaimana CTDI diukur menggunakan phantom berbahan PMMA atau polymethyl methacrylate dengan diameter 16 cm untuk kepala atau 32 cm untuk tubuh. Ini phantom untuk kepala dengan panjang 16 cm dan ini phantom untuk tubuh dengan panjang 32 cm. Untuk pensil yang digunakan yang berukuran 10 mm. Di sini terdapat peripheral hole-nya dan di sini ada center hole-nya. Ruang ionisasi hanya dapat menghasilkan perkiraan dosis yang akurat jika seluruh volume sensitifnya disinari oleh sinar X. Oleh karena itu, untuk ruang pensil CT 100 mm yang disinari sebagian, lebih lebar sinar nominal yaitu total lebar sinar X-ray kolimasi yang ditunjukkan pada konsol CT digunakan untuk mengoreksi pembacaan ruang untuk paparan volume parsial. Koreksi untuk volume parsial dihitung menggunakan rumus K korek sama dengan 100 mm per B dikali K measure. Di sini terdapat persamaan rumusnya untuk CTDI 100, kemudian CTDI dan dosnya. Di sini yang dimaksud pitch adalah sebagai jarak translasi tabel dengan satuan mm selama rotasi penuh yaitu 360 derajat gathering-nya dibagi dengan lebar balok nominal NT dalam mm. Karena hubungan ini CT di IW dikonversi ke volume CT di I vol menggunakan CT di I vol sama dengan CT di IW per pitch. Keterbatasan CTDI vol, yang paling penting adalah bahwa CTDI adalah indeks dosis dan tidak dimasukkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Konsep CTDI dimaksudkan untuk memungkinkan fisikawan medis membandingkan keluaran antara pemindai CT yang berbeda dan tidak. Untuk tabel 11.5, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan informasi dosimetri khusus pasien. CTDI
dipol seperti yang dilaporkan oleh pemindai CT atau seperti yang diukur oleh pemindai CT adalah indeks dosis yang dihasilkan dari pengukuran kerma udara di dua lokasi terhadap silinder plastik PMMA yang sangat besar dengan diameter 32 cm dengan kepadatan 1,19 gram per cm kubik. Di sini terdapat gambar 11.8 grafik normalis dose koefisien. Gambar ini menunjukkan data yang diambil dari laporan AAPM 204. Kurva ini menunjukkan faktor konversi sebagian fungsi dari diameter efektif pasien relatif terhadap phantom CT dipole berdiameter 32 cm. Data dari kurva ini dapat digunakan untuk menyesuaikan CT dipole yang ditampilkan ketika diameter efektif pasien diketahui. Untuk gambar 11.9, pasien dalam CT distribusi dosis tersebar adalah penting. Dosis dari radiasi yang tersebar dalam CT cenderung paling kuat di sepanjang sumbu Z yang dekat dengan berkas primer dan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak sepanjang Z dari bekas CT primer. Gambar 11.9 ini ekor jarak jauh dengan amplitudo rendah dari radiasi yang tersebar dalam CT ditunjukkan dalam gambar ini. Untuk gambar A, hamburan ditampilkan sebagai fungsi jarak dari pusat sempit irisan CT untuk 3 diameter silinder yang berbeda. Untuk kurva B, menunjukkan bahwa tegangan tabung yang lebih tinggi menghasilkan hamburan dengan jangkauan yang lebih besar. Untuk gambar 11.10, dosis relatif sebagai fungsi dari posisi sepanjang sumbu Z CT scan ditunjukkan untuk panjang pemindaian yang berbeda. Profil dosis untuk panjang pemindaian 5, 10, 20, dan 30 cm dan dosis di tengah bidang. Di sini garis putus-putus vertikalnya meningkat secara dramatis seiring bertambahnya panjang pemindaian dari 0,0 sampai 1,1. Kemudian dosis dalam perfusi CT. Fungsinya untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ, terutama otak. Aplikasi utama dari studi perfusi CT adalah penilaian stroke atau vasospasme, dan prosedur ini biasanya dilakukan tanpa pergerakan meja sehingga jaringan yang sama menerima dosis radiasi yang setara dengan sekitar 40 atau lebih pemindai CT. Metode dosimetri yang relevan dengan studi perfusi CT berbeda dari CT kepala rutin, terutama karena seluruh otak tidak dipindai. Perhitungan resiko radiasi pada pasien umum. Estimasi resiko radiasi dari prosedur pencitraan medis biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung dosis organ dari prosedur tersebut. Penilaian dosis organ biasanya dilakukan dengan menggunakan pasien berukuran umum dan di posisi dosis dihitung dengan menggunakan prosedur Monte Carlo berdasarkan prosedur pencitraan medis yang dilakukan. Gambar 11.4 ini merupakan phantom MIRD. Phantom ini menggunakan organ yang ditentukan secara matematis dan cocok untuk simulasi Monte Carlo dosimetri. Bab selanjutnya mengenai dasar-dasar resonansi magnetik, medan magnet, nuklir karakteristik magnetik, jaringan kontras, dan akuisisi gambar. NMR atau resonansi magnetik nuklir adalah studi spektroskopi sifat magnetik inti atom. Resonansi adalah penggadengan energi yang menyebabkan masing-masing inti ketika ditempatkan dalam medan magnet luar yang kuat secara selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Magnetisme adalah sifat mendasar dari materi. Magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak, biasanya elektron. Sifat magnetik bahan dihasilkan dari pengaturan dan gerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak, yang merupakan entitas terkecil dari magnet. Medan magnet dapat diinduksi oleh muatan yang bergerak di dalam kawat. Arah medan magnet tergantung pada tanda dan arah muatan dalam kawat, seperti yang dijelaskan oleh aturan tangan kanan. Jari-jari menunjuk ke arah medan magnet, yaitu ketika ibu jari menunjuk ke arah muatan positif yang bergerak, yaitu berlawanan dengan pergerakan elektron.
Pembungkus kawat membawa arus berkali-kali dalam sebuah kumparan menyebabkan penumpukan medan magnet menambah kekuatan keseluruhan. Selanjutnya magnet. Magnet merupakan jantung dari sistem MR. Untuk jenis magnet tertentu, kriteria kinerja meliputi kekuatan magnet, stabilitas temporal, dan homogenitas medan. Selanjutnya, superkonduktivitas memungkinkan elektromagnetik sirkuit tertutup diberi energi dan dinaikkan ke arus dan kekuatan medan magnet yang diinginkan oleh sumber listrik eksternal. Pengisian ulang helium cair harus dilakukan secara terus-menerus karena jika suhu naik di atas nilai kritis, hilangnya superkonduktivitas akan terjadi dan pemanasan resistansi pada kabel akan mendidihkan helium yang mengakibatkan quench. Selanjutnya, sistem MR terdiri dari beberapa komponen termasuk yang dijelaskan sebelumnya diatur oleh banyak prosesor dan subsistem kontrol. Di sini terdapat komponen-komponennya, yaitu ada kekuatan shim, selanjutnya ada meja, di sini magnet, kemudian gradien program pulsa, gradien catu daya, kemudian pemancar RF dan penerima, selanjutnya program pulsa, pengukuran dan kontrol, dan komponen lainnya. Sifat magnetik bahan. Kerentanan magnetik menggambarkan sejauh mana suatu material menjadi termagnetisasi ketika ditempatkan dalam medan magnet. Magnetisasi internal yang terinduksi melawan medan magnet eksternal dan menurunkan medan magnet lokal di sekitar material. 3 kategori kerentanan didefinisikan: diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Karakteristik magnetik inti. Sifat magnetik dipengaruhi oleh distribusi putaran dan muatan intrinsik proton dan neutron. Dipol magnet tercipta untuk proton dengan muatan positif sama dengan muatan elektron tetapi bertanda berlawanan karena putaran nuklir. Secara keseluruhan, neutron tidak bermuatan listrik, namun ketidakhomogenan muatan subnuklir dan putaran inti yang terkait menghasilkan medan magnet dengan arah berlawanan dan kekuatan yang kira-kira sama dengan proton. Kemudian karakteristik unsur magnetik. Ciri-ciri utama meliputi kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi fisiologis, dan kelimpahan isotop. Hidrogen yang memiliki momen magnet terbesar dan kelimpahan terbesar, terutama dalam air dan lemak, sejauh ini merupakan elemen terbaik untuk kegunaan klinis secara umum. Karakteristik magnetik proton. Proton yang berputar atau spin secara klasik dianggap sebagai magnet batang kecil dengan kutub utara dan selatan. Meskipun momen magnetik dari sebuah proton tidak dapat terdeteksi, sejumlah besar atom hidrogen yang tidak terikat dalam air dan lemak yang tidak dibatasi oleh ikatan molekul dalam makromolekul kompleks di dalam jaringan memiliki orientasi acak pada protonnya karena energi panas. Penyerapan dan emisi energi. Proton yang berpresesi dalam arah paralel dan antiparalel menghasilkan distribusi terkuantisasi dua energi diskrit dengan momen magnet bersih sampel pada kesetimbangan sama dengan jumlah vektor momen magnet individu. Komponen vektor medan magnet sampel dalam arah tegak lurus didistribusikan secara acak dan berjumlah 0. Kekuatan medan magnet tipikal untuk sistem MR berkisar antara 0,3 hingga 4,0 T atau Tesla. Orientasi geometri kerangka acuan dan vektor magnetisasi. Berdasarkan konvensi, medan magnet yang diterapkan B0 diarahkan secara sejajar dengan sumbu Z, sistem sumbu koordinat kartesius 3 dimensi dan tegak lurus terhadap sumbu X dan Y untuk memudahkan digunakan dua kerangka acuan, kerangka laboratorium dan kerangka berputar. Kerangka laboratorium adalah kerangka acuan stasioner dari sudut pandang pengamat. Di sini terdapat bingkai laboratorium A dan bingkai berputar pada gambar B. Sinyal resonansi magnetik. Penerapan energi RF
yang disinkronkan dengan frekuensi presesi proton menyebabkan penyerapan energi dan perpindahan momen magnet sampel dari kondisi kesetimbangan. Kembalinya kesetimbangan menghasilkan emisi energi yang sebanding dengan jumlah proton yang tereksitasi dengan volume. Hal ini terjadi pada tingkat yang bergantung pada karakteristik struktural dan magnetik sampel, eksitasi, deteksi, dan perolehan sinyal merupakan informasi dasar yang diperlukan untuk MRI dan spektroskopi. Sifat magnetisasi jaringan. Setelah pulsa RF 90 derajat diterapkan pada sampel termagnetisasi pada frekuensi Larmor, koherensi fase awal dari masing-masing proton terbentuk dan MXY maksimum tercapai. Berputar pada frekuensi Larmor, medan magnet melintang dari sampel yang tereksitasi menginduksi sinyal pada kumparan antena penerima dalam kerangka acuan laboratorium. Sinyal elektronik sinusoidal teredam yang dikenal sebagai peluruhan induksi bebas atau FID dihasilkan pada gambar 12.15. Peluruhan amplitudo FID disebabkan oleh hilangnya koherensi fase MXY karena ketidakhomogenan mikromagnetik intrinsik dalam struktur sampel di mana masing-masing proton. Struktur molekul sampel termagnetisasi dan karakteristiknya. Proton air yang terikat dengan mempengaruhi nilai peluruhan T2, struktur amorf misalnya cairan tulang belakang otak CSF atau jaringannya sangat edema, mengandung molekul bergerak dengan gerakan molekul yang cepat dan cepat, tanpa kendala struktural misalnya kurangnya lapisan hidrasi. Jaringan ini tidak mendukung inhomogenitas medan magnet intrinsik dan dengan demikian menunjukkan nilai T2 yang panjang. T1 relaksasi. Magnetisasi longitudinal mulai pulih secara setelah pulsa eksitasi B1 bersamaan dengan peluruhan melintang, namun kembalinya ke kondisi keseimbangan terjadi dalam periode lebih lama. Relaksasi kisi spin adalah istilah yang menggambarkan pelepasan energi kembali ke kisi, susunan molekul dan struktur lapisan hidrasi, dan pertumbuhan kembali MZ. Hal ini terjadi secara eksponensial sebagai rumus berikut. Waktu relaksasi T1 bergantung pada laju disipasi energi ke dalam kisi-kisi molekul pembulatan dan lapisan hidrasi dan bervariasi secara substansial untuk struktur jaringan dan patologi yang berbeda. Hal ini dapat dijelaskan dalam perspektif fisika klasik dengan mempertimbangkan frekuensi jatuhnya proton dalam air curah dan lapisan hidrasi yang ada relatif terhadap frekuensi awal Larmor dari proton. T1 berada pada urutan 5 hingga 10 kali lebih lama dari T2. Gerakan molekul ukuran dan interaksi mempengaruhi relaksasi T1 dan T2 pada gambar di samping, karena sebagian besar jaringan yang diminati untuk aplikasi MR klinis adalah molekul berukuran sedang hingga kecil. Jaringan dengan T1 yang lebih panjang biasanya memiliki T2 yang lebih panjang, dan mereka yang memiliki T1 yang lebih pendek biasanya memiliki T2 yang lebih pendek. Kemudian untuk parameter akuisisi dasarnya, waktu pengulangan memperoleh gambar MR bergantung pada pengulangan urutan peristiwa untuk mengambil sampel volume yang menarik dan secara berkala membangun kumpulan data lengkap dari waktu ke waktu. Waktu pengulangan TR adalah periode antara pulsa eksitasi B1 selama interval TR, peluruhan T2, dan pemulihan T1 terjadi dalam jaringan. Nilai TR berkisar dari periode waktu yang sangat singkat, milidetik, periode waktu yang sangat lama, 10.000 ms, yang ditentukan oleh jenis urutan yang digunakan. Untuk waktu gemanya, eksitasi proton dengan pulsa RF B1 menciptakan sinyal FID MXY untuk memisahkan pengendapan energi RF dan sinyal yang kembali gema diinduksi untuk muncul di lain waktu dengan penerapan pulsa inversi RF 180 derajat. T1 adalah waktu antara inversi atau eksitasi awal 180 derajat pulsa RF yang menghasilkan saturasi jaringan maksimum dan pulsa pembacaan 90 derajat. Selama T1 terjadi pemulihan MZ, pulsa pembacaan mengubah MZ yang dipulihkan menjadi MXY yang kemudian diukur dengan pembentukan gema pada waktu TE. Untuk saturasi parsialnya,
Saturasi adalah keadaan magnetisasi jaringan dari kondisi kesetimbangan. Pada keseimbangan, proton dalam suatu material tidak jenuh dengan amplitudo Mz penuh. Pulsa eksitasi pertama B1 dalam rangkaian menghasilkan magnetisasi transversal terbesar, dan pemulihan magnetisasi longitudinal terjadi pada konstanta waktu T1 selama interval Tr. Namun, karena TL kurang dari setidaknya 5 kali T1 sampel, perolehan Mz tidak lengkap. Akibatnya, amplitudo Mxy yang dihasilkan lebih sedikit pada pulsa eksitasi kedua. Masih dengan topik yang sama, tiga urutan pulsa utama melakukan sebagian besar akuisisi data di Eiki untuk pencitraan. Yang pertama ada gema putaran, kemudian pemulihan inversi, dan gema gradien. Untuk spin echo-nya, proton yang termagnetisasi dalam satu sampel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID, free induction decay. Setelah itu, pulsa RF 180 derajat diterapkan untuk menghasilkan echo. Pulsa 90 derajat mengubah magnetisasi longitudinal Mz menjadi magnetisasi transversal Mxy yang kohesif secara fase, namun langsung mulai mengalami peluruhan dengan laju yang digambarkan oleh relaksasi T2. Spin echo contrast vecting. Kontras dalam MRI berbanding lurus dengan perbedaan intensitas sinyal antara piksel yang berdekatan dalam gambar yang sesuai dengan voxel yang berbeda dalam tubuh pasien. Variasi intensitas sinyal untuk perbandingan yang berbeda tergantung pada pengukuran TR, repetition time, dan TE echo time, tanpa memperhitungkan lokalisasi spasial. T1 weighting, urutan SE T1 weighting dirancang untuk menghasilkan kontras yang terutama berdasarkan karakteristik T1 jaringan dengan mengurangi kontribusi T2 dan kerapatan proton terhadap sinyal. Ini dicapai dengan menggunakan TR yang relatif singkat untuk memaksimalkan perbedaan dalam pemulihan magnetisasi longitudinal saat kembali ke keadaan setimbang, serta TE yang singkat untuk meminimalkan peluruhan T2 selama akuisisi sinyal. Kemudian proton density weighting. Kontras dengan proton density weighting terutama bergantung pada perbedaan jumlah proton termagnetisasi persatuan volume jaringan. Pada keadaan setimbang, jaringan dengan kerapatan proton tinggi seperti lemak dan CSF memiliki nilai Mz yang besar dibandingkan jaringan lunak lainnya. Kontras yang didasarkan pada perbedaan kerapatan proton dicapai dengan mengurangi kontribusi pemulihan T1 dan peluruhan T2. T2 weighting-nya, T2 contrast weighting mengikuti urutan proton density weighting. Perbedaan T1 pada jaringan dikurangi dengan TR yang panjang, sedangkan perbedaan T2 ditekankan dengan TE yang panjang. Sinyal T2 dihasilkan dari echo kedua dalam urutan spin echo dengan TR panjang, di mana echo pertama memiliki proton density weighting dengan TE pendek. Perbedaan kontras T2 muncul dengan membiarkan peluruhan sinyal MXY sebagaimana terlihat pada gambar. Dibandingkan dengan gambar T1 wake, citra T2 wake menunjukkan inversi kontras jaringan di mana CSF tampak terang, sementara materi abu-abu dan putih berlawanan intensitasnya. Citra T2 wake menghasilkan kontras jaringan yang tinggi dibandingkan dengan gambar T1 wake atau proton density wake. Kemudian IR atau inversion recovery menekankan waktu relaksasi T1 jaringan dengan memperpanjang amplitudo pemulihan longitudinal hingga 2 kali lipat. Pulsa RF 180 derajat pertama membalikan MZ menjadi min MZ setelah jeda waktu tertentu yang disebut waktu inversi. Pulsa RF 90 derajat memutar bagian MZ yang telah pulih ke bidang transversal untuk menghasilkan sinyal FID. Pulsa 180 derajat kedua atau pembalikan polaritas gradien pada TE per 2 menghasilkan echo pada TE yang disebut inversion recovery spin echo atau IRSA. Untuk STIR-nya atau short tau inversion recovery merupakan urutan pulsa dengan TI yang sangat singkat dan pemrosesan sinyal berbasis magnitudo di mana amplitudo sinyal MZ selalu positif. Dalam urutan ini, bahan dengan T1 yang pendek memiliki intensitas sinyal yang lebih rendah, kebalikan dari T1 wake standar, dan semua jaringan pada titik tertentu selama pemulihan mencapai MZ sama dengan 0, yang dikenal sebagai bounce point atau T-sus 0.
Fluid Attenuate Inversion Recovery. Pada gambar IR dengan magnitudo sinyal CSF dan jaringan lain dengan konstanta relaksasi T1 yang panjang dapat mendominasi Fluid Attenuate Inversion Recovery atau FLAR adalah urutan yang mengurangi sinyal CSF dan jaringan lain yang mengandung air dalam gambar MRI dan menggunakan TI yang dipilih di atau dekat bounce point. Kemudian koheren GA ditunjukkan pada gambar 12.40 menunjukkan waktu pulsa RF dengan dephasing dan rephasing yang diimplementasikan melalui pembalikan polaritas gradien untuk menghasilkan echo pada waktu TE yang dapat dipilih untuk kodean frekuensi atau FAG di mana posisi proton diidentifikasi berdasarkan frekuensi. Lokalisasi sinyal MR. Lokalisasi spasial sangat penting untuk menciptakan gambar MRI dan menentukan lokasi volume sampel diskret untuk spektroskopi MR. Ini dicapai dengan menambahkan variasi medan magnet linear pada medan utama BO untuk menghasilkan variasi frekuensi prosesional yang bergantung pada posisi proton. Lokalisasi spasial sangat penting untuk menciptakan gambar MRI dan menentukan lokasi dengan medan magnet linear pada medan utama untuk menghasilkan variasi frekuensi prosesional yang bergantung pada posisi proton. Di dalam bor magnet terdapat 3 set gradien yang terletak di sepanjang sumbu koordinat logis X, Y, dan Z dan menghasilkan variasi medan magnet yang ditentukan oleh besarnya arus yang ditetapkan pada masing-masing set coil. Kemudian slice select gradient, transmitter RF tidak dapat mengarahkan energi RF ke daerah tertentu dalam tubuh. Sebaliknya, pulsa RF yang dinyalakan saat gradien pemilihan irisan SSG diterapkan menentukan lokasi irisan proton dalam jaringan yang menyerap energi. Yang juga dikenal sebagai gradien pembacaan diterapkan secara tegak lurus terhadap SSG sepanjang sumbu X logis selama evolusi dan peluruhan echo yang diinduksi. Fase enkode gradien, posisi proton dalam dimensi ortogonal ketiga ditentukan dengan PEG yang diterapkan setelah SSG tetapi sebelum FEG sepanjang sumbu ortogonal ketiga. Fase di sini menggambarkan variasi linear dalam titik awal gelombang sinusoidal yang berproses pada frekuensi yang sama. Data MRI awalnya disimpan dalam matriks K-space yang merupakan repositori domain frekuensi. K-space menggambarkan matriks dua dimensi nilai frekuensi spasial positif dan negatif yang dikodekan sebagai bilangan kompleks. Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran dengan titik asal di pusat mewakili frekuensi 0. Data domain frekuensi dikodekan dalam arah KX oleh FEG dan dalam arah KY oleh PEG. Frekuensi spasial terendah frekuensi dasar adalah BW di setiap piksel, sedangkan frekuensi maksimum yang berguna sama dengan setengah rentang frekuensi di KX atau KY. Magnetic Resonance Imaging, metode akuisisi gambar canggih, artefak, spektroskopi, kontrol kualitas, penempatan, bioefek, dan keamanan. Image acquisition time dalam MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti jenis sequence, jumlah langkah pengodean fase, dan jumlah eksitasi NEX yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Pengembangan teknologi dan desain peralatan memungkinkan pengurangan waktu akuisisi melalui metode seperti akuisisi multi-slice, sintesis data, dan penggunaan sequence cepat. Teknik
phase spin echo atau FSE menggunakan pulsa RF pemfokusan ulang 180 derajat untuk mempercepat pengisian key space, mempercepat waktu akuisisi gambar. Waktu gema efektif terjadi pada gema pertama yang menangkap sinyal pusat key space, sementara gema berikutnya mengisi area. FSE lebih tahan terhadap ketidakhomogenan medan magnet dengan waktu akuisisi 4 kali hingga 16 kali lebih cepat dari spin echo biasa, meski terjadi penurunan SNR pada gema-gema berikutnya karena peluruhan T2 yang berbeda. Metode pengisian key space. Metode pengisian key space yang tidak berurutan dapat meningkatkan sinyal, kontras, dan mempercepat pemindaian. Pada pengisian sentris key space diisi dari tengah ketika sinyal gema mencapai amplitudo tertinggi, cocok untuk teknik seperti GA. Metode keyhole mengisi area luar key space lebih dulu dan bagian tengah diisi saat peristiwa penting terjadi. Misalnya saat agen kontras muncul untuk meningkatkan kontras dan resolusi. Pengisian spiral bergerak dari pusat ke tepi key space dalam pola spiral memerlukan regrading untuk transformasi Fourier. Metode Blade mengambil data persegi panjang yang diputar di sekitar pusat key space untuk meningkatkan SNR dan mengkoreksi gerakan membentuk mengurangi artefak. Pencitraan paralel menggunakan beberapa kumpulan RF untuk mengisi key space secara bersamaan, memungkinkan akuisisi data yang lebih cepat dengan konfigurasi 2 hingga 16 kumparan. Teknik fast spin echo menggunakan pulsa RF pemfokusan ulang 180 derajat untuk mempercepat pengisian key space, mempercepat waktu akuisisi gambar. Waktu gema efektif terjadi pada gema pertama yang menangkap sinyal pusat key space, sementara gema berikutnya mengisi area tepi. FSE lebih tahan terhadap ketidakhomogenan medan magnet dengan waktu akuisisi 4 kali hingga 16 kali lebih cepat dari spin echo biasa. Karakteristik gambar MR. Yang pertama, resolusi spasial dan sensitivitas kontras, kemudian signal to noise ratio atau SNR, kemudian volume voxel, selanjutnya bandwidth RF dan rata-rata sinyal. Yang terakhir, faktor kualitas kumparan RF. Kemudian eksitasi silang dan kekuatan medan magnet, algoritma akuisisi dan rekonstruksi gambar, dan ringkasan kualitas gambar. Sinyal dari cairan yang bergerak seperti darah dipengaruhi oleh kecepatan aliran, pola aliran laminar atau turbulen, dan parameter akuisisi. Tertentu memungkinkan manipulasi sinyal aliran sehingga darah dapat ditampilkan dengan intensitas rendah black blood atau tinggi bright blood pada gambar. Peningkatan sinyal aliran dan magnetic resonance angiography. Fenomena peningkatan sinyal yang terjadi ketika proton mengalami 180 derajat berturut-turut. Teknik ini sering digunakan dalam pencitraan vaskular. Teknik MRA seperti time of flight dan kontras fase memanfaatkan aliran darah untuk menghasilkan gambar anatomi pembuluh darah. Yang kedua, time of flight, TOF, dan kontras fase pada MRA bekerja dengan menandai darah di satu area dan mendeteksinya di area lain untuk membedakan darah yang bergerak dari jaringan stasioner. Teknik ini menggunakan perubahan fase yang terjadi pada proton yang bergerak untuk menghasilkan gambar aliran darah, memungkinkan penilaian kuantitatif aliran darah seperti arah dan kecepatan. Bab selanjutnya, pencitraan resonansi magnetik. Pencitraan kontras, perfusi, dan difusi. Perfusi jaringan melalui lapisan kapiler memungkinkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel dan pembuangan misalnya CO2 dari sel. Pengukuran perfusi konvensional didasarkan pada serapan pencucian pelacak radioaktif atau pelacak eksogen lainnya yang dapat dikuantifikasi dari urutan gambar dengan menggunakan peralatan pencitraan yang dikarakterisasi dengan baik dan prosedur kalibrasi. MRI fungsional didasarkan pada peningkatan aliran darah ke pembuluh darah lokal yang menyertai aktivitas saraf di area tertentu di otak yang menghasilkan pengurangan deoksihemoglobin secara lokal karena peningkatan aliran darah terjadi tanpa peningkatan ekstraksi oksigen.
Karena deoksihemoglobin adalah agen paramagnetik, maka deoksihemoglobin mengubah sinyal gambar MRI tertimbang T2 dengan demikian. Agen peningkat kontras endogen ini berfungsi sebagai sinyal untuk fMRI. Difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan. Interaksi struktur seluler lokal dengan pergerakan molekul air menghasilkan difusi anisotropik yang bergantung pada arah, misalnya dalam materi putih jaringan otak. Kontras transfer magnetisasi adalah hasil pengamatan selektif dari interaksi antara proton dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein. Pertukaran magnetisasi terjadi antara dua kelompok proton karena adanya penggabungan atau pertukaran kimia. Karena proton berada dalam lingkungan magnetis yang sedikit berbeda, kejenuhan selektif proton dalam makromolekul dapat dieksitasi secara terpisah dari air curah dengan menggunakan pulsa RF pita sempit karena frekuensi Larmor berbeda. Urutan pulsa kontras transfer magnetisasi sering digunakan bersama dengan metode time of flight (MRA) atau atom hidrogen merupakan sebagian besar makromolekul dalam protein, terikat erat pada makromolekul ini dan memiliki peluruhan T2 yang sangat singkat dengan rentang frekuensi resonansi yang luas dibandingkan dengan proton dalam air bebas. Artefak MR. Artefak bermanifestasi sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang tidak secara akurat mempresentasikan anatomi yang dicitrakan. Meskipun beberapa artefak relatif tidak signifikan dan mudah diidentifikasi. Kesalahan case space. Kesalahan dalam keduaan case space memengaruhi semua area gambar yang direkonstruksi dan penumpukan pola gelombang artifaktual di seluruh VOV. Setiap nilai piksel individu dalam ruang K atau case space berkontribusi pada semua nilai piksel dalam ruang gambar sebagai frekuensi harmonik dengan amplitudo sinyal. Artefak yang paling banyak ditemukan dan terlihat pada MRI muncul pada gerakan pasien, termasuk gerakan sukarela dan tidak sukarela, dan aliran darah. Meskipun artefak gerakan tidak hanya terjadi pada MRI, namun waktu akuisisi yang lama pada urutan MRI tertentu meningkatkan kemungkinan terjadinya kekaburan gerakan dan kehilangan resolusi kontras. Di sini terdapat berbagai macam artefak, ada artefak dering, artefak volume parsial. Kemudian untuk MRS atau Magnetic Resonance Spectroscopy merupakan metode untuk mengukur kimia jaringan. Biopsi elektronik dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dengan mengidentifikasi puncak metabolisme yang disebabkan oleh pergeseran frekuensi dalam bagian per juta ppm yang berkaitan dengan standar frekuensi. Masih dengan bab Magnetic Resonance Imaging atau MRI, terdapat komponen pendukung dalam MRI. Sistem MRI terdiri dari beberapa komponen vital yang bekerja bersama untuk menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi dan konsistensi. Ada kumparan shim dan kumparan gradien. Kumparan RF pada MRI memancarkan dan menerima sinyal menghasilkan medan magnet B1 yang tegak lurus dengan medan utama BO. Kumparan ini biasanya berbentuk silinder dan diletakkan di sekitar pasien. Beberapa jenis kumparan RF ada kumparan volume, kumparan permukaan, kumparan intrakaviter, dan kumparan phase array. Untuk penempatan magnet, MRI memiliki medan magnet kuat yang menciptakan medan fringe, yaitu medan magnet yang meluas di luar inti magnet dan dapat mengganggu perangkat elektronik serta menimbulkan risiko bagi orang-orang dengan alat pacu jantung atau perangkat ferromagnetik.
seperti shielding magnetic, Faraday checks. Untuk QC-nya, di sini terdapat rekomendasi QC test for MRI system, ada high contrast spatial resolution, thickness accuracy, position accuracy, RF center frequency tuning, geometry accuracy and spatial uniformity, signal uniformity, low contrast resolution, image artifact evaluation, operational control, example table movement control and alignment lighting checks. Selanjutnya preventive maintenance, logging and documentation, kemudian review of system logbook and operation. Bioefek dan keamanan MRI. MRI adalah teknologi pencitraan medis non-ionisasi yang aman, namun ada berbagai potensi risiko terkait medan magnet, energi RF, dan medan gradien. Keamanan menjadi aspek penting untuk mencegah risiko pada pasien dan personel. Medan magnet statis hingga 3T digunakan secara aman dalam MRI untuk sebagian besar aplikasi diagnostik. Medan magnet statis ini dapat berinteraksi dengan logam dan perangkat medis pada pasien. Efek biologis dari medan magnet statis. Di sini terdapat tabel MRI safety guidelines. Selanjutnya, paparan RF, kebisingan akustik, dan laju penyerapan spesifik. Paparan RF dapat menyebabkan pemanasan jaringan tubuh, batas SAR, specific absorption rate, mengatur agar tubuh tidak mengalami overheating. Kemudian kebisingan akustik dan batas regulasi SAR-nya. Kehamilan dan anak dalam MRI. Untuk kehamilan, tenaga kesehatan yang hamil diperbolehkan bekerja di area MRI, tetapi tidak boleh berada dalam ruangan scanner saat pemindaian. MRI dianggap aman untuk ibu hamil, namun perlu mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Untuk anak, diberikan perhatian khusus pada prosedur sedasi dan pemantauan selama MRI untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak. Di sini terdapat zona keselamatan MRI. Zona 1, area terbuka untuk umum. Kemudian zona 2 merupakan area registrasi dan screening pasien. Zona 3, area terbatas, hanya untuk personel terlatihnya. Dan zona keempat merupakan ruang pemindaian dengan medan magnet tinggi. Untuk personel MRI ada level 1 dan level 2. Level 1 terdapat personel dengan pelatihan dasar tentang keselamatan MRI, dan untuk level 2 dengan pelatihan yang lebih mendalam dan bertanggung jawab atas keselamatan di zona 4. Karena di zona 4 ini terdapat ruangan pemindaian dengan medan magnet tinggi. Bab selanjutnya mengenai ultrasound. Ultrasound adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Gelombang suara ini dipantulkan kembali oleh organ-organ tubuh dan ditangkap oleh alat khusus. Dari pantulan gelombang suara ini kemudian membentuk gambar yang dapat dilihat oleh dokter. Cara kerjanya, yang pertama, alat ini memancarkan gelombang suara dan menangkap gema yang dipantulkan kembali dengan menggunakan transducer. Kemudian gelombang suara merambat ke dalam tubuh dan mengenai organ-organ. Selanjutnya, sebagian gelombang suara dipantulkan kembali dan ditangkap oleh transducer. Komputer mengolah data gema dan membentuk gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dari organ yang diperiksa. Kegunaan ultrasound untuk pencitraan yaitu jelas untuk melihat struktur organ dalam tubuh secara detail. Untuk pengukuran, mengukur ukuran, volume dan jarak antara organ. Untuk pemantauan, memantau pergerakan organ dan aliran darah. Karakteristik suara. Suara adalah energi yang bergerak melalui suatu media, misalnya udara, air, atau benda padat, dalam bentuk gelombang. Suara adalah fenomena fisik yang menarik dan kompleks. Di sini terdapat prosesnya yang dimulai dari sumber suara, kompresi dan ekspansi, perambatan gelombang, dan pantulannya. Panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan.
Karakteristik gelombang suara untuk panjang gelombang, jarak antara dua puncak gelombang. Panjang gelombang yang lebih pendek menghasilkan gambar yang lebih detail, tetapi penetrasi ke dalam jaringan lebih dangkal. Untuk frekuensi, jumlah getaran per detiknya. Kecepatan suara merupakan kecepatan hampa gelombang suara dalam suatu medium, dan media jenis bahan yang dilalui gelombang suara mempengaruhi kecepatan dan panjang gelombang. Tekanan, intensitas, dan skala dB. Tekanan adalah ukuran kekuatan atau intensitas gelombang suara. Intensitas, jumlah energi yang dibawa oleh gelombang suara per satuan waktu dan luas. Desibel, skala logaritmik yang digunakan untuk mengukur rasio intensitas. Interaksi ultrasonik dengan materi. Ada refleksi, gelombang suara akan memantulkan kembali ketika bertemu dengan batas antara dua jenis jaringan yang berbeda, misalnya otot dan tulang, kemudian refraksi, kemudian hamburan, kemudian atenuasi. Refleksi merupakan pantulan energi ultrason pada batas antara dua jaringan terjadi karena adanya perbedaan impedansi akustik di antara kedua jaringan tersebut. Implikasi dalam USG ada pembentukan gambar, kualitas gambar, penggunaan gel kopling, dan hambatan. Refraksi sendiri merupakan menggambarkan perubahan arah energi ultrason yang ditransmisikan pada batas jaringan ketika berkas tidak tegak lurus terhadap batas tersebut. Implikasi dalam USG, kesalahan penempatan anatomi, dan pengolahan sinyal. Hamburan merupakan peristiwa di mana gelombang suara dipantulkan ke berbagai arah ketika mengenai permukaan yang kasar atau partikel kecil dalam jaringan. Pentingnya hamburan dalam USG dapat dilihat dalam layar, yaitu untuk informasi diagnostik, kontras gambar, hiperekoik, dan hipoekoik. Atenuasi ultrasonik adalah hilangnya energi akustik seiring bertambahnya jarak tempuh dalam medium yang disebabkan oleh hamburan dan penyerapan energi oleh jaringannya. Ultrason transducer. Transducer ultrasound berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya menggunakan elemen keramik piezoelektrik. Piezoelektrik, material ini bekerja dengan mengganggu keselarasan dipol listrik internal ketika mengalami tekanan mekanik, menghasilkan tegangan listrik. Selanjutnya ada resonance transducer dan damping block. Di sini ada matching layar, lapisan pencocok menghubungkan transducer dengan tubuh pasien untuk mengurangi perbedaan impedansi akustik. Untuk non-resonance broadbandwidth multifrekuensi transducer, transducer modern dapat beroperasi pada berbagai frekuensi multifrekuensi berkat pemrosesan sinyal digital. Di sini ada array linear terdiri dari 256 hingga 512 elemen piezoelektrik. Untuk array piezoelektrik, elemen CMUT adalah transducer ultrasonik berbasis silikon yang menggunakan prinsip transduksi elektrostatis dengan elektroda tetap dan bebas. Masih pada bab ultrason, pancaran ultrason merambat sebagai gelombang longitudinal dari permukaan transducer ke dalam media perambatan dan menunjukkan dua pola pancaran berbeda. Pancaran yang sedikit konvergen hingga jarak yang ditentukan oleh geometri dan
frekuensi transducer, serta pancaran yang menyimpang di luar titik tersebut. Terdapat pancaran ultrason dari satu elemen transducer melingkar dikarakterisasi dengan medan dekat sebagai pancaran konvergen dan medan jauh sebagai pancaran divergen. Yang B, variasi amplitudo tekanan pada medan dekat cukup kompleks dan berubah dengan cepat, sedangkan pada medan jauh menurun secara monoton. Untuk medan dekat, atau zona Fresnel berdekatan dengan permukaan transducer dan memiliki profil sinar konvergen akibat interferensi konstruktif dan destruktif gelombang ultrason. Medan jauh, zona Fraunhofer merupakan tempat divergensi sinar untuk transducer elemen tunggal area luas. Sudut divergensi sinar ultrason theta untuk medan jauh diberikan oleh sin theta sama 1,22 lambda per D. Pembentukan dan pemfokusan sinar listrik transducer. Pada susunan transducer, elemen piezoelektrik yang sampai menghasilkan sinar menyimpang di dekat permukaan transducer. Di sini terdapat mengirimkan fokus pada transducer tunggal atau susunan linear. Jarak fokus bergantung pada diameter, frekuensi pusat, dan lensa akustik dan tidak dapat diubah. Apertur dinamis, resolusi spasial lateral dari sinar array linear bervariasi dengan kedalaman dan dipengaruhi oleh lebar transducer apertur. Lobus samping dan lobus kiri adalah lobus samping adalah emisi ultrason yang tidak diinginkan menyimpang dari pulsa utama akibat ekspansi dan kontras elemen transducer. Lobus kiri terjadi ketika energi ultrasound dipancarkan menjauh dari sumbu oleh susunan multi-elemen akibat permukaan transducer yang tidak kontinu, menghasilkan gelombang koheren pada sudut besar dari sinar utama. Kemudian resolusi spasial, ada dimensi aksial, lateral, dan elevasi atau ketebalan irisan menentukan elemen volume minimal, dan setiap dimensi ini berpengaruh pada resolusi objek dalam gambar. Akuisisi data gambar. Gambar ultrason dihasilkan dengan menggunakan metode pulsa gema, di mana setiap denyut nadi diarahkan ke pasien dan dipantulkan sebagian oleh antarmuka jaringan, menciptakan gema yang kembali ke transducer. Beamformer bertanggung jawab untuk menghasilkan penundaan elektronik untuk elemen transducer dalam array, memungkinkan memfokuskan pengiriman dan penerima serta pengarahan sinar pada array bertahap. Pulsar atau pemancaran menyediakan tegangan listrik untuk mengaktifkan elemen transducer piezoelektrik dan mengontrol daya pancar output melalui penyesuaian tegangan. Skala transmisi atau penerimaan yang disinkronkan dengan pulsar mengisolasi tegangan tinggi 150 volt dari tahap amplifikasi sensitif selama mode terima. Dalam mode pulsa echo, pancaran ultrason ditransmisikan secara intermiten dengan sebagian besar waktu untuk mendengarkan gema. Pemindai mode B awal dengan artikulasi manual dengan tampilan statis. Pemindai B mode awal menggunakan transducer elemen tunggal yang dipasang pada lengan artikulasi dengan penyandi posisi untuk menentukan lokasi jalur sinyal ultrason. Di sini terdapat pemindaian mekanis dan tampilan real-time, kemudian pemindaian elektronik dan tampilan real-time. Pencitraan ultrason real-time, pertukaran kecepatan bingkai, VOV, kedalaman, dan pengambilan sampel spasial. Gambar dua dimensi dibentuk dari sejumlah garis A, N biasanya lebih dari 100 yang diambil di seluruh VOV. Untuk tampilan gambarnya, untuk tampilan panel datar digital, informasi dari konverter pemindaian langsung diubah menjadi gambar. Sebaliknya, untuk monitor analog, memori digital memerlukan DAC untuk menghasilkan sinyal video analog. Penyimpanan gambarnya memiliki resolusi 640 x 480 atau 512 x 512 piksel.
Doppler ultrasound. Ultrasonografi Doppler didasarkan pada pergeseran frekuensi dalam gelombang ultrasonografi yang disebabkan oleh reflektor yang bergerak seperti sel darah dalam pembuluh darah. Dengan membandingkan frekuensi ultrasonografi yang datang dengan frekuensi ultrasonografi yang dipantulkan dari sel darah dapat mengetahui kecepatan darah. Pergeseran frekuensi Doppler. Perbedaan antara frekuensi datang dan frekuensi pantulan ketika reflektor bergerak maka langsung menjauh atau mendekati sumber bunyi. Jadi pergeseran Doppler sebanding dengan kecepatan sel darah. Di sini terdapat rumus persamaan pergeseran Doppler dan kecepatan darah. Operasi Doppler kontinu. Sistem Doppler gelombang kontinu adalah perangkat paling sederhana dan paling murah untuk mengukur kecepatan darah. Terdapat dua transducer untuk memancarkan gelombang ultrasonik yang datang dan mendeteksi gamma kontinu yang dihasilkan. Deteksi kuadratur. Teknik demodulasi mengukur besarnya pergeseran Doppler tetapi tidak mengungkapkan arah pergeseran Doppler, yaitu apakah alirannya menuju atau menjauhi transducer. Metode pemrosesan sinyal yang disebut deteksi kuadratur pada peka terhadap fase dan dapat menunjukkan aliran baik menuju atau menjauhi transducer. Operasi Doppler berdenyut. Ultrasonografi Doppler berdenyut menggabungkan penentuan kecepatan sistem Doppler gelombang kontinu dan diskriminasi tentang pencitraan gamma pulsa. Transducer yang disetel untuk operasi Doppler berdenyut digunakan dalam format gamma pulsa seperti dengan pencitraan. Pemindaian duplex mengacu pada kombinasi pencitraan mode B 2 dimensi dan akuisisi data Doppler. Data Doppler berdenyut. Gerbang Doppler diposisikan di atas pembelah yang diinginkan ukuran sesuai untuk evaluasi kecepatan darah pada orientasi yang mewakili sudut Doppler. Interpretasi spektral Doppler. Sinyal Doppler biasanya direpresentasikan oleh spektrum frekuensi yang dihasilkan dari berbagai kecepatan yang terkandung dalam pengambilan sampel pada titik waktu tertentu. Interpretasi tampilan spektral menyediakan kemampuan untuk menentukan keberadaan aliran, arah aliran, dan karakteristik aliran. Alias kecepatan. Alias seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh laju pengambilan sampel yang tidak memadai terhadap sinyal Doppler frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh darah yang bergerak cepat. Metode yang paling mudah untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahan aliasing adalah bagi pengguna dengan menyesuaikan skala kecepatan ke rentang yang lebih luas. Dari tampilan Doppler, spektral yang disesuaikan kecepatan maksimum, minimum, dan rata-rata aliran darah dapat ditentukan, dan indeks resistif serta nilai vaskular terkait lainnya dapat dihitung. Miscellaneous ultrasound capabilities. Pengukuran jarak, luas, dan volume. Pengukuran jarak, luas, dan volume dilakukan secara rutin dalam pemeriksaan USG diagnostik. Hal ini dimungkinkan karena kecepatan suara dalam jaringan lunak diketahui memiliki akurasi sekitar kurang 1% atau 1540 sampai 15 ms. Dan kalibrasi instrumen dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan waktu bolak-balik pulsa dan gema. Agen kontras ultrasonografi. Untuk pencitraan vaskular dan perfusi menjadi sangat penting dari perspektif klinis. Sebagian besar agen terdiri dari gelembung mikro terbungkus berdiameter 3 hingga 5 mikrometer yang berisi udara, nitrogen atau senyawa gas yang tidak larut seperti perfluorokarbon. Gelembung berukuran kecil dengan panjang gelombang sinyal ultrasonik menjadi sumber titik bunyi yang menghasilkan pantulan ke segala arah. Penghancuran gelembung mikro terjadi akibat pulsa ultrasonik yang datang, oleh karena itu memerlukan penundaan temporal antara gambar untuk memungkinkan zat kontras yang bersirkulasi muncul. Untuk perakitan transducer,
tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap transducer dipilih untuk pemeriksaan tertentu. Eksternal kiri dan intrakavitari kanan transducer ditampilkan. Pencitraan harmonik. Frekuensi harmonik adalah kelipatan integral dari frekuensi yang terkandung dalam pulsa ultrasonik. Frekuensi yang lebih tinggi ini muncul melalui getaran gelembung gas yang dienkapsulasi untuk digunakan sebagai agen kontras ultrason atau dengan perambatan non-linear gelombang ultrasonik saat bergerak melalui jaringan. Panduan biopsi ultrasonografi. Ultrasonografi sangat berguna untuk membantu prosedur biopsi massa padat yang mencurigakan atau tanda-tanda perubahan jaringan abnormal. Jarum halus atau jarum inti digunakan di banyak area tubuh seperti payudara, prostat, tiroid, perut, dan daerah panggul. Pencitraan sonografi 3D memperoleh data gambar tomografi dan memerlukan setiap gambar 2D individual menggunakan geometri akuisisi yang diketahui. Ultrasound Image Quality and Artifact. Resolusi spasial memiliki komponen dalam 3 arah yaitu aksial, lateral, dan elevasi. Aksial ditentukan oleh frekuensi ultrasonik dan faktor peredaman transducer yang bersama-sama menentukan panjang pulsa spasial. Lateral dan elevasi ditentukan oleh dimensi, lebar, dan tinggi masing-masing, bukan transducer, kedalaman objek, dan pemfokusan mekanis dan elektronik. Resolusi kontras pada ultrasound dipengaruhi oleh perbedaan impedansi jaringan, penghamburan sinyal, dan teknik pemrosesan seperti agen kontras, mikrogelembung, dan pencitraan harmonik. Artefak muncul akibat tampilan anatomi atau gangguan yang tidak tepat selama pencitraan. Penyebabnya terkait dengan mesin dan operator serta intrinsik terhadap karakteristik dan interaksi USG dengan jaringan. Artefak umum dalam pencitraan B-mode ada refraksi, bayangan, gema. Kecepatan perpindahan, lobus samping dan lobus kiri, refleksi multipede, ambiguity, artefak yang berkelap-kelip, ketebalan irisan. Untuk ketebalan irisan ini ditentukan oleh lebar berkas transducer yang tegak lurus terhadap bidang gambar. Masih pada bab ultrasound, kinerja sistem ultrasound dan jaminan kualitas. Kinerja sistem ultrasound dijelaskan melalui beberapa parameter kunci. Yang pertama, sensitivitas dan rentang dinamis. Yang kedua, resolusi spasial dan sensitivitas kontras. Yang ketiga, akurasi jarak. Yang keempat, ketebalan zona mati. Dan yang kelima, operasi TGC atau kontrol penguatan temporal. QC pada ultrasound. Pada perangkat ultrasound dilakukan secara rutin oleh sonografer. Program QC berkala diperlukan untuk menjaga kualitas gambar dan mendeteksi masalah sebelum terjadi kerusakan serius. Program QC ini memanfaatkan Phantom, alat yang meniru jaringan tubuh dengan berbagai ukuran. Phantom generik. Evaluasi resolusi spasial dan kontras. Fungsi resolusi aksial diukur dengan kemampuan sistem untuk membedakan target kontras tinggi yang terpisah pada jarak 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, dan 0,25 mm pada kedalaman berbeda. Resolusi lateral diperiksa mengukur lebar resolusi kontras, diuji dengan objek skala abu-abu yang memiliki redaman lebih rendah dan lebih tinggi dibandingkan dengan gel Phantom yang menunjukkan kemampuan sistem dalam membedakan perbedaan kontras pada berbagai kedalaman. Zona mati diukur dengan menilai kedalaman target kontras tinggi pertama yang masih terlihat dalam gambar pada kedalaman antara 0 hingga sekitar 1 cm dari permukaan transducer. Untuk modul kedua, evaluasi resolusi elevasional dan efek volume parsial. Fungsinya untuk resolusi elevasional mengukur ketebalan irisan select thickness dan variasi ketebalan seiring dengan kedalaman. Efek volume parsial mengidentifikasi bagaimana variasi ukuran bola dan ketebalan irisan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencegah objek kecil pada berbagai kedalaman.
Modul ketiga, evaluasi keseragaman gambar dan kedalaman penetrasi. Fungsinya, keseragaman gambar menilai apakah sistem ultrasound menghasilkan gambar yang seragam di seluruh area pemindaian. Kemudian kedalaman penetrasi mengukur kedalaman maksimum yang dapat dicapai oleh sistem ultrasound dengan kualitas gambar yang lebih baik. Prosedur QC yang direkomendasikan terdapat sistem sensitivity and or penetration capability, image uniformity, photography and other hard copy, low contrast testability, itu opsional. Kemudian assurance of electrical and mechanical safety, horizontal and vertical distance accuracy, dan transducer. Pengukuran kinerja Doppler. Pengukuran teknik Doppler semakin sering diterapkan dalam perangkat ultrasound medis untuk membantu diagnosis melalui pengukuran aliran darah. Untuk memastikan akurasi data Phantom, QC digunakan dengan tabung-tabung yang berisi cairan menyerupai darah yang dipompa pada kecepatan tertentu. Pengujian ini mencakup kedalaman penetrasi maksimum di mana bentuk gelombang aliran dapat terdeteksi, kemudian kesesuaian volume sampel dengan gambar B-mode duplex, akurasi pengukuran kecepatan dan volume aliran. Daya akustik dan bioefek dalam ultrasound. Daya adalah laju aliran energi. Dalam konteks ultrasound ini merujuk pada laju energi yang diproduksi atau diserap oleh suatu gelombang suara ketika melalui suatu medium. Intensitas akustik adalah ukuran dari laju aliran energi satu suara per satuan area. Intensitas ini penting dalam ultrasound karena dapat mempengaruhi seberapa besar energi yang diserap oleh jaringan tubuh. Bioefek adalah efek yang ditimbulkan oleh energi ultrasound pada jaringan tubuh. Bioefek ini sebagian besar terkait dengan pemanasan jaringan akibat intensitas tinggi dari gelombang ultrasound yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar. Pada mode berdenyut pulse mode pada ultrasound, intensitas akustik tidak bersifat konstan, melainkan berubah seiring waktu. Intensitas tertinggi terjadi saat pulsa ultrasound melewati jaringan, sementara pada bagian lain dari siklus pulsa PRP, pulse repetition period, intensitasnya mendekati nol. Berikut ini nama-nama dari beberapa intensitas pada ultrasound, ada ITP, temporal peak, temporal average, pulse average, spatial peak, spatial average. Beberapa ukuran intensitas lainnya yang penting dalam ultrasound berdenyut adalah ada ISAPA, intensitas rata-rata ruang pulsa mengacu dan pengukuran intensitas rata-rata selama pulsa ultrasound. Kemudian ISPTA, intensitas puncak ruang rata-rata waktu yang berfungsi sebagai indikator potensi efek termal. Kemudian ISPPA, intensitas puncak rata-rata pulsa yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi bioefek mekanis dan kapitasi. Indeks termal. TI adalah rasio daya yang dihasilkan oleh transducer ultrasound terhadap daya yang diperlukan untuk meningkatkan suhu jaringan sebesar 1 derajat Celcius. Nilai TI yang lebih tinggi menunjukkan potensi peningkatan suhu yang lebih besar pada jaringan. TI bergantung pada jenis jaringan yang dipindahi. Dengan jaringan lunak dan tulang memiliki koefisien atenuasi absorpsi yang berbeda. Indeks mekanis MI adalah ukuran yang digunakan untuk memperkirakan potensi terjadinya kavitasi. MI dipengaruhi oleh tekanan puncak rarefaksi. Kemudian kavitasi pada ultrasound bisa bersifat stabil atau transien, yaitu gelembung mengembang dan pecah dengan cepat, menghasilkan efek mekanisme yang kuat. Mekanisme dan efek biologi. Untuk efek termal, ultrasound menghasilkan panas saat energi akustik diserap oleh jaringan tubuh. Pemanasan jaringan yang terjadi biasanya terjadi di bawah suhu yang dianggap berpotensi merusak. Kavitasi adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang ultrasound menciptakan tekanan rendah yang cukup untuk membentuk gelombang gas dalam jaringan. Pada intensitas tinggi, kavitasi transien dapat terjadi di mana gelembung gas berpotensi menghasilkan kerusakan lebih besar, seperti kerusakan pada molekul biologis penting seperti DNA. Keamanan dan penggunaan ultrasound. Ultrasound diagnostik telah terbukti sangat aman, terutama pada intensitas yang sesuai. Efek bio yang merugikan pada pasien atau operator belum pernah dilaporkan dalam literatur untuk penggunaan yang benar. Prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable adalah prinsip yang diterapkan untuk memastikan bahwa paparan terhadap radiasi dilakukan pada yang serendah mungkin, tetapi masih efektif untuk diagnosis.
Ini sangat penting terutama saat memindai pasien dengan kondisi tertentu seperti wanita hamil, di mana potensi resiko bagi janin harus diperhatikan. Pengawasan dan regulasi. FDA, Food and Drug Administration. Untuk memastikan penggunaan ultrason yang aman, FDA mengatur perangkat ultrason dan menghasilkan tampilan indeks thermal TI dan indeks mekanis MI pada pemindai ultrason. Penggunaan indeks ini memungkinkan dokter untuk memantau dan mengurangi paparan daya yang diterima oleh pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.